Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ayu Wahyuni dari kelas manajemen 22C dengan NPM 22411208. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Dalam statistik, uji normalitas adalah prosedur penting yang digunakan untuk menentukan apakah distribusi data suatu sampel mengikuti distribusi normal atau tidak. Distribusi normal juga dikenal sebagai distribusi Gaussian atau distribusi lonceng. Adalah distribusi statistik yang simetris dengan puncak tunggal dan ekor yang menyebar. Memahami apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah kunci dalam banyak analisis statistik parametrik seperti uji T, analisis ragam atau ANOVA, dan regresi linear dan sebagainya. Tujuan dari uji normalitas adalah menentukan kepatian analisis parametrik. Normalitas adalah salah satu asumsi utama dalam banyak analisis statistik parametrik. Dengan menguji normalitas, peneliti dapat menilai apakah metode parametrik adalah pilihan yang tepat untuk analisis data mereka. Pemahaman distribusi data. Uji normalitas dapat membantu penelitian memahami sejauh mana data mereka cocok dengan distribusi normal. Hal ini berguna dalam mengevaluasi asumsi-asumsi yang mendasari analisis statistik. Apa saja jenis-jenis uji normalitas? Yang pertama ada Kolmogorov atau Smirnov test. Uji ini mengukur sejauh mana distribusi data sesuai dengan distribusi normal. Uji Kolmogorov atau Smirnov 2 sampel juga dapat digunakan untuk membandingkan distribusi dua kelompok data. Yang kedua ada Shapiro atau Weyl test. Uji ini juga digunakan untuk menguji normalitas dan sering digunakan untuk sampel yang relatif kecil. Ini adalah salah satu uji normalitas yang paling umum digunakan. Yang ketiga ada Anderson atau Darling test. Uji ini adalah varian lain yang digunakan untuk menguji normalitas data. Ini memberikan bobot lebih besar pada ekor distribusi. Yang keempat ada Lillie-Evers test, versi yang dimodifikasi dari uji Kolmogorov-Smirnov yang cocok untuk sampel yang kecil. Interpretasi hasil uji normalitas. Hasil signifikan. Ini berarti data tidak mengikuti distribusi normal dalam kasus ini. Penelitian dapat mempertimbangkan alternatif seperti analisis statistik non-parametrik atau transformasi data sebelum melakukan analisis statistik parametrik. Hasil non-signifikan. Ini menunjukkan bahwa data tidak menunjukkan bukti yang cukup untuk menolak asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, peneliti dapat melanjutkan dengan menganalisis statistik parametrik tanpa perubahan yang signifikan. Catatan penting. Perlu diingat bahwa uji normalitas hanya menguji asumsi tentang distribusi data. Meskipun asumsi normalitas penting dalam analisis, khususnya analisis statistik parametrik, data non-normal tidak selalu menghalangi penggunaan metode parametrik. Terkadang data non-normal dapat ditangani dengan aman jika ukuran sampel cukup besar, terutama dalam uji T yang tahan terhadap pelanggaran normalitas seperti tes robust. Contoh soal. Sebuah penelitian ini ingin mengevaluasi apakah data skor uji mahasiswa mengikuti distribusi normal. Data skor ujian dari 60 mahasiswa telah dikumpulkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Shapiro-Weyl adalah sebagai berikut. Statistik uji dengan rumus W 0,963, nilai P atau P value 0,075. Pertanyaannya, apakah data skor ujian mahasiswa ini mengikuti distribusi normal dan bagaimana interpretasi hasil uji normalitas ini? Pembahasannya, untuk menentukan apakah data skor ujian mengikuti distribusi normal, kita perlu memeriksa hasil uji normalitas, khususnya p-value. Pada langkah ini, kita memiliki statistik uji W dan nilai P. Nilai P adalah ukuran signifikan statistik. Biasanya, jika p-value lebih besar dari tingkat signifikasi yang dipilih, biasanya A sama dengan 0,05. Maka kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa data mengikuti distribusi normal. Dalam kasus ini, P value 0,075 lebih besar dari A 0,05, yang berarti kita tidak memiliki cukup bukti statistik untuk menolak hipotesis nol.
Kesimpulannya, uji normalitas adalah alat penting dalam menganalisis statistik karena membantu peneliti menentukan apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak. Ini memungkinkan penentuan apakah analisis statistik parametrik atau non-parametrik yang sesuai untuk data yang ada. Namun, perlu diingat bahwa uji normalitas hanya menguji asumsi distribusi data, dan data non-normal tidak selalu menghalangi penggunaan analisis parametrik jika ukuran sampel cukup besar. Sebagai penelitian ilmiah terus berkembang, pemahaman yang baik tentang normalitas data dan alternatif yang ada sangat penting dalam mengambil keputusan yang tepat dalam analisis statistik. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.